Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Sahabat para gubernur, bupati, wali kota, sentra sawit lebih khusus yang sama saya muliakan, hormati Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, terima kasih untuk hadir. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ibu Musdalifah, terima kasih hadir. Dan salam Pak Menko, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Terima kasih Pak Dirut bersama semua eksekutif dan jajaran. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang sama saya hormati, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dari ATR BPR, Sekjen, Dirjen, dan lebih khusus Dirjen Perkebunan beserta jajaran dan keluarga besar, Ketua Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit, para pengusaha perkebunan kelapa sawit, para pejabat yang saya tidak sebut satu persatu, hadirin sekalian yang sama saya muliakan. Saya tidak akan bacakan sambutan ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah masa depan Indonesia hari ini dan besok. Effective government must build by discussion to discuss. More effective is more dialogue. Oleh karena itu, merumuskan kebijakan hari ini adalah sesuatu yang penting karena ini berkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, saya berharap rapat koordinasi ini betul-betul akan membangun agenda mindsetting secara bersama di antara kita, bahwa kitalah pembela bangsa ini hari ini dan besok. Kitalah pejuang dari rakyat Indonesia yang jumlahnya 283 juta lebih. Kita bangsa besar, kita pejuangnya hari ini. Dan yang ketiga, kitalah yang akan membagikan kesejahteraan yang lebih baik bagi perkebun sawit yang ada. Ini tiga komitmen ini harus muncul dalam sistem thinking kita hari ini. Bahwa rakor ini hanya ada maknanya kita kumpul seperti ini kalau cara pandang kita, mindset kita, bela negara yuk, Pak Gubernur, Pak Bupati, adik-adik saya, BPD, PKS, siapa yang bela negara? Dan sawit adalah salah satu strategi yang paling dasar dan sudah membuktikan diri. Saya nggak perlu ulang. Bahkan di saat-saat COVID kemarin, pertumbuhan ekspor kita di atas 600 triliun, 90% di tangan sawit dan perkebunan yang lain. Kalau begitu, ini sesuatu yang strategis. Mumpung kita pejabatnya adikku, mungkin kita yang diamanahkan oleh rakyat dan bangsa. Siapa? Mau tunggu orang lain? Enggak, kita. Ujungnya kalau bela negara, nggak ada sekat. Tidak ada yang harus bisa mengatakan aku cari hidup sendiri, tidak. Menjadi pejuang adalah melampaui batas tugas yang harusnya ada. Dan secara terukur kita bisa lihat pendapatan rakyat meningkat kan. PAD ini Pak Bupati pasti meningkat, Pak Gubernur pasti dia. Yuk, kenapa? Bolanya udah ada sama kita. Oleh karena itu, mari kita manage ini dalam agenda yang ada. Oleh karena itu, Pak Dirjen, saya berharap hari ini kita menemukan kebijakan-kebijakan yang melakukan terobosan secara bersama. Itu yang pertama, kebijakan dan regulasi yang mampu kita pedomani secara bersama dengan hati yang bersih dan jujur, ikhlas. Yang kedua adalah koordinasi kelembagaan yang efektif. Nggak perlu ketemu juga. Kok digital udah main nih. Kita bisa virtual setiap saat. Oleh karena ini koordinasi ke gubernur kami di pusat no sekarang anymore. Yang ketiga, kita butuh gugus tugas yang kita percaya agar bisa nyambung ini antara konsepsi, hati, pikiran, dan implementasinya. Kalau begitu, manajemen agenda harus bermain yang dikawal oleh personal yang memang kita siapkan sampai
di tingkat lapangan. Bapak Presiden selalu minta kepada para menteri, kamu jangan bicara konsep aja, jangan makro-makro, masuk pada detail, sehingga kalau ada terjadi kau sampai di lapangan. Saya berharap adikku semua yang hadir di tempat ini, Rektor BPD PKS, ada sekarang apa? Kita kerja aja dengan baik, belum tentu hasilnya bagus. Oleh karena kita kompak menjadi bagian, sehingga kalau detail setiap saat ada yang bisa kita selesaikan dengan baik. Yang keempat memang selalu bersoal masalah batin, masalah prasarana. Saya selalu mengatakan yang paling penting ada tekad dan kemauan. Sarana kan datang, ini berskala ekonomi kok. Kalau gitu, jangan andalkan anggaran yang ada, andalkan konsepsinya. Dan yang keempat ini, baca dan prasarana, memang ya setiap wilayah punya perbedaan. Oleh karena itu, disinilah kecerdasan kita membangun strategi dan konsepsi sampai pada manajemen lapangan yang ada. Yang kelima, tidak kalah pentingnya para pengusaha, para asosiasi secara tulus terlibat. Mari kita pikirkan negara, bangsa, dan rakyat ini. Kita tidak boleh ada sekat di antara kita, tidak mix. Ya, oleh karena itu antara asosiasi, petani, pemerintah, BPD PKS, yang pertama connectivity-nya harus makin kuat. Kalau perlu per minggu, Pak. Kemudian mari kita saling mixing satu dengan lain. Perbedaan kepentingan daerah, perbedaan kepentingan nasional, ayo mixing. Dan itu hanya bisa kalau kita duduk sama-sama. Dan yang terakhir, kita pastikan PSR sawit ini berjalan. Jangan ada aturan yang ribet-ribet yang kayak bikin pusing gitu. Saya bilang sama dia perkebunan dari itu, saya masuk kurang lebih hampir di atas 16 atau 19 aturan. Sekarang tinggal 2 apa 3. Kenapa sih? Jangan kita bikin repot sendiri. Akhirnya aturannya banyak, kita lewati, kita kena lagi. Pak Bupati, Pak Gubernur, kamu yang di depan. Ya Pak Dirjen, ya, mohonlah bantuan Ibu Musdalifah turun tangan sama-sama kita pecahkan. Masa 200.000 nggak bisa? Ini skala ekonomi kok. Dan pastilah rakyat itu kan susah. Maaf, saya bekas lurah, bekas camat nih. 25 tahun saya kepala daerah. Dikira gampang suruh potong lahannya rakyat. Harus jelas. Jangka pendeknya apa? Kedelai, jagung, main. Jangka panjangnya 2,5 tahun dia tunggu. Ya, saya pernah meremajakan kakao dulu. Nggak gampang. Dia walaupun hasilnya sudah turun dari 8 ton, 7 ton menjadi 3 ton, dia nggak mau potong tuh. Harus jelas dulu. Ini bukan kerja. Tetapi kalau kita kompak, memang kita berpikir untuk rakyat, pada gilirannya semua kan. Demikianlah Bapak dan hadirin sekalian, apa yang saya harapkan dari kesempatan ini. Saya percaya banget bahwa forum PSR hari ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa ini kepada semua pihak, termasuk para pengusaha yang ada. Terakhir saya menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah, gubernur, bupati, juga pada asosiasi dan perusahaan mitra dan atas capaian yang luar biasa. Siapapun bilang 2,5 tahun kita diajar COVID, semua tersungkup Bapak di dunia. Satu-satunya yang naik 18,64 adalah pertanian. Di antaranya adalah perkebunan yang cukup baik. Mari kita jaga ini, bahwa kekuatan bangsa ini ada di sini. Jadikan kita menjadi pembela negara, jadi pejuang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nantiasa memberi bimbingan dan petunjuk pada kita semua. Amin. Dan kita dapat mengakhiri melahirkan konsepsi yang lebih akurat ke depan untuk kepentingan negara, bangsa, rakyat, dan kita jadikan semua langkah kita adalah bagian dari baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kelapa sawit nasional 2023 hari ini
saya nyatakan dibuka dengan resmi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga pembukaan yang sudah